Manili atau melihat hilal dalam bentukan awal puasa Ramadan di Pantai Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan setiap tahunnya selalu ramai dihadiri warga. Mereka yang hadir itu sebagian besar jemaah Sataria yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat. Bagi mereka, Manili di Pantai Ulakan itu sudah menjadi tradisi turun-temurun yang merupakan anjuran dari ulama atau guru-gurunya. Sehingga kegiatan keagamaan itu selalu ramai didatangi jemaah setiap tahunnya. Banyak jemaah yang datang dalam Manili dimanfaatkan sebagai warga sebagai tempat berjualan di kawasan Pantai Ulakan dan komplek makam Syekh Burhanuddin karena kedua lokasi berdekatan. Mereka di lokasi itu berjualan makanan, pakaian, dan keperluan rumah tangga. Bupati Padang Pariaman Ali Budi yang hadir di waktu Manili bulan beberapa hari yang lalu melihat kegiatan keagamaan itu sama dengan tradisi potong balimau. Bupati Padang Pariaman Ali Budi yang hadir di waktu Manili beberapa hari yang lalu melihat kegiatan keagamaan. Bupati Padang Pariaman Ali Budi yang hadir di waktu Manili bulan beberapa hari yang lalu melihat kegiatan keagamaan itu sama dengan tradisi balimau di daerah Pangkalan, Kabupaten 50 Kota. Karena Manili yang dilakukan di Pantai Ulakan selalu ramai dihadiri jemaah dan pengunjung setiap tahunnya. Makanya ia berkeinginan memanfaatkan potensi tersebut dijadikan paket wisata religius. Dari Padang Pariaman, Eka Guspiadi melaporkan. Tim Safari Ramadan yang diketuai Wakil Bupati Padang Pariaman Damsuar mengunjungi Masjid Muslimin yang berada di Dusun Bayur Banyak, Korong Barang-Barangan, Negari Malai Limo Suku, Kecamatan Batanggasan. Rombongan Wakil Bupati itu satu dari 30 tim Safari Ramadan Kabupaten Padang Pariaman yang turun ke masjid dan musola atau surau yang ada di daerah tersebut tadi malam. Damsuar didampingi sejumlah SKPD dan camat setempat dalam kesempatan itu mengungkapkan program pembangunan pemerintah, di antaranya pendidikan, kesehatan, dan masalah pemekaran nagari yang ada di daerah tersebut. Selain Damsuar, salah satu anggota KPU setempat menghimbau menyukseskan pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2014 mendatang. Sementara itu, sambutan juga disampaikan pengurus Masjid Wali Nagari Malai Limo Suku. Mereka berharap kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bisa memperbaiki infrastruktur jalan dan jaringan listrik di daerah tersebut. Pasalnya, sekitar 8 km jalan yang ada di Korong Barang-Barangan itu masih belum diaspal, dan 1,5 km rumah warga belum mendapatkan jaringan listrik dari PLN. Kegiatan Safari Ramadan itu diakhiri pemberian tausiah oleh Ustadz Syafral Apri yang berjudul Kehidupan yang Baik Menurut Al-Quran. Dan selanjutnya pemberian bantuan uang sebanyak 3 juta rupiah, 4 buah Al-Quran, 2 buah hadis, dan 2 buah buku panduan sholat kepada pengurus masjid setempat. Bagi Wakil Bupati Padang Pariaman Damsuar, Safari Ramadan salah satu cara mendekatkan warga dengan pemerintah daerah setempat. Karena di saat itu mereka melihat kondisi dan mendengarkan keluhan warganya secara langsung. Ramadan kita di Kabupaten Padang Pariaman, tentu kita berharap pertama komunikasi secara timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat ya. Dalam artian kita dari pemerintah menyampaikan berbagai rencana dan pemerintah yang sudah kita susun bersama DPRD yang membuat komunikasi aspirasi masyarakat, kita komunikasikan masyarakat. Sebaliknya kita berharap masyarakat menyampaikan apalagi yang harus ditangani sudah bersama oleh pemerintah. Karena kita yakin masyarakat sudah berbuat apa yang bisa dia buat, tentu juga menyampaikan apa yang tidak dia bisa buat dan diperlukan oleh masyarakat sendiri. Diharapkan masyarakat pemerintah berperan seperti itu. Dari Padang Pariaman, Eka Guspiadi melaporkan. Banyaknya keluhan warga akibat pemadaman listrik yang dilakukan PLN selama Ramadan ini akhirnya sampai juga ke telinga Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan. Wakil Bupati Padang Pariaman Damsuar secara belak-belakan menyampaikan keluhan warga itu ke mantan Dirut PLN tersebut.
di hadapan ratusan warga yang menghadiri acara bedah lapau yang dilakukan Partai PKS Islamic Center STIT Syekh Burhanuddin Pariaman kemarin. Damsuar menyampaikan keluhan warga meminta PLN tidak mematikan listrik di saat berbuka dan sholat tarawih, karena di saat itu warga membutuhkan sekali penerangan dari PLN. Menanggapi keluhan itu, Dahlan Iskan di saat memberi sambutan mengatakan dia telah melakukan kontak dengan kepala PLN yang ada di Sumatera Barat. Dalam penjelasannya, pihak PLN terpaksa melakukan pemadaman bergilir karena salah satu pembangkit listrik yang berada di Ombilin Sawalunto dalam perbaikan. Akibatnya selama 2 bulan ini akan terjadi pemadaman secara bergilir di Sumatera Barat. Makanya pada saat itu Menteri Negara BUMN ada pemikiran untuk memberdayakan BUMN yang ada di Sumatera Barat ini, yakni PT Semen Padang untuk memanfaatkan pembangkitnya sendiri guna mengurangi permasalahan tersebut. Selain PT Semen Padang, Dahlan juga meminta PLN menghubungi seluruh pemilik hotel berbintang yang ada di Sumatera Barat agar tidak memanfaatkan listrik dari PLN dan diharapkan bisa menggunakan genset sendiri. Untuk itu, Dahlan meminta pihak PLN memberikan kompensasi terhadap hotel tersebut. Dari Pariaman, Eka Gusupiadi melaporkan. Sebagian warga Padang Sago sejak awal Ramadan tahun ini sudah bisa menikmati air bersih yang disediakan PDAM setempat. Pasalnya saluran air yang dibangun tahun ini sudah bisa dialiri air. Wakil Bupati Padang Pariaman Damsuar didampingi Direktur PDAM setempat Dasril melakukan peninjauan ke pasar Padang Sago dan beberapa daerah lainnya, di mana saluran air dari PDAM itu sudah bisa dimanfaatkan untuk warga. Dengan adanya air PDAM ini suatu berkah bagi warga setempat. Pasalnya ratusan kepala keluarga yang berada di Kecamatan Padang Sago tersebut selama ini kesulitan dalam memperoleh air untuk kebutuhan sehari-harinya. Terlebih waktu kemarau karena air yang dimanfaatkan selama ini untuk mandi, mencuci, dan untuk keperluan memasak berasal dari air tada hujan. Karena sebagian besar Padang Sago berada di ketinggian. Menurut Wakil Bupati Padang Pariaman Damsuar, untuk tahun ini saluran air dari PDAM tersebut sudah bisa memenuhi sekitar 500 pelanggan yang ada di daerah tersebut. Dan pertengahan tahun 2014 nanti diperkirakan 1.400 pelanggan yang ada di Kecamatan Patamuan dan Kecamatan Padang Sago akan terpenuhi. Karena saat ini saluran air dan tempat penampungan baru sedang dibangun. Tadi khusus yang di Tanike asli itu minimal bisa bisa memenuhi pelanggan sekitar lebih kurang 500 dari kapasitas terpasang 1.400. Insya Allah itu dalam bulan-bulan ini kita tahap uji coba agak 15 hari. Kemudian juga permintaan masyarakat seperti yang sudah dengar tadi, insya Allah setelah bertahap akan kita penuhi. Yang untuk tangki yang di sini Pak, kapan bisa dialiri itu Pak? Yang ini sesuai dengan rencana kerja dari pihak pelaksana proyek itu selesai bulan Oktober. Nanti Oktober selesai, pertengahan November sudah dicoba. Sebelum tahun 2014 ini sudah menambah kapasitas pelanggan sekitar 1.000 rumah tangga lagi yang insya Allah. Sementara itu, Direktur PDAM Padang Pariaman Dasril Bashir mengatakan untuk Padang Sago, sumber air berasal dari Nagari Tandike. Dalam tahun ini sedang dibangun 3 tempat penampungan baru. Selain di Tandike juga terdapat di Baburai, Kampung Dalam, dan Asam Pulau Kayu Tanam. Untuk tahun ini katanya baru 25,6% kebutuhan air bersih warga Padang Pariaman yang baru terpenuhi PDAM setempat. Dengan beroperasi ketiga tempat penampungan ini, maka ditargetkan sekitar 50% air bersih sudah bisa dilayani. 14 akhir itu bisa nanti, sekarang kan baru 25,5% pelayanannya untuk Padang Pariaman. Dan kalau misalnya Asam Pulau, kemudian juga di Baburai, di Kampung Dalam, kemudian juga di Aikelo ini, termasuk Asam Pulau tambah dengan Pasar Rusang, itu mudah-mudahan tercapai 50%. 50%. Itu target minimal kita. Target minimal. Dari Padang Pariaman, Eka Gusupiadi melaporkan.
Menjelang bulan suci Ramadan, warga Korong atau Kampung Bisati Nagari Sungai Sari, Kecamatan Tujukoto, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, mempunyai kebiasaan unik. Mereka setiap tahunnya melakukan pawai obor di jalanan utama kampung tersebut, tepatnya Jalan Sicincin Pariaman. Ratusan bahkan ribuan warga ikut dalam pawai obor tersebut, mulai dari anak-anak hingga berusia lanjut. Mereka bergerak dari batas kampung tetangga ke batas kampung lain sepanjang 2 km. Muhammad Deviadi, tokoh masyarakat setempat, mengatakan pawai obor tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun dari puluhan tahun yang lalu. Kegiatan itu katanya selain ajang tolak bala juga dimanfaatkan sebagai silaturahmi sesama warga menjelang bulan suci Ramadan. Karena sepanjang jalan para ulama setempat yang diiringi oleh warga mengucapkan kalimat puji-pujian kepada Allah berupa istighfar. Mereka berharap dari kegiatan tersebut kampungnya terhindar dari musibah dan rahmat selama menjalani ibadah selama bulan suci Ramadan nantinya. Pawai obor itu diakhiri dengan doa dan bersalaman sesama warga kampung setempat. Menyambut bulan suci Ramadan, jadi kami dari masyarakat Kampung Bisati yang dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat, baik itu dari alim ulama, nenek Muhammad Cekik Pandai, dan seluruh masyarakat secara bersama-sama membaca zikir. Bertujuannya adalah untuk salah satunya adalah silaturahmi, kemudian juga supaya segala bala yang ada ataupun yang akan ada, kemungkinan yang akan ada bisa jauh dari kampung kami, dan nikmat untuk lebih banyak bisa lebih banyak datang ke kampung kami. Dari Padang Pariaman, Eka Gus Priyadi melaporkan.